Shalom, selamat pagi anak teacher. Kembali belajar bersama teacher Uli. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1 pada pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran 1 kita akan membahas 3 muatan, yaitu bahasa Indonesia, SPDP, dan matematika. Yang pertama, kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi huruf kapital pada sebuah teks. Anak-anak teacher, pernahkah kamu membaca buku cerita di buku atau majalah? Nah, bagaimana penulisan kalimat dalam cerita tersebut? Kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf tegak bersambung. Nah, setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau huruf kapital. Coba kamu perhatikan penulisan huruf sambung pada kalimat berikut, di mana kalimatnya kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Nah, boleh kamu perhatikan huruf K pada kata kucing adalah huruf kapital karena berada di awal kalimat dan nama hewan. Coba kamu perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut ini. Nah, anak teacher, ternyata selain di awal kalimat, huruf kapital juga berlaku dengan awal nama. Nah, coba kamu perhatikan Ale, Dondo, dan Eko sedang bermain bersama. Nah, perhatikanlah huruf A, D, dan E itu semua harus huruf besar karena itu menandakan bahwa itu nama orang. Nah, mereka bermain di halaman rumah Eko, berarti M. Kenapa M huruf kapital? Karena di awal kalimat. Sedangkan E di akhir kalimat, tetapi kenapa huruf besar? Karena Eko adalah nama orang. Nah, yang ketiga, di sana tumbuh berbagai macam bunga. D-nya harus huruf besar karena di awal kalimat. Kupu-kupu hingga pada bunga yang mekar. K-nya huruf besar. Yang terakhir, sungguh indah taman bunga di halaman rumah Eko. S-nya dan E adalah huruf besar, di mana S pada awal kalimat dan E adalah nama orang. Nah, jadi anak-anak teacher, kalau kamu menulis cerita, selalulah diawali dengan huruf kapital. Dan kalau di dalam ceritamu ada tertulis nama orang, boleh kamu tuliskan awal hurufnya huruf besar. Paham ya anak teacher? Sekarang kita akan lanjutkan ke muatan SPDP, yaitu menjelaskan panjang pendek bunyi lagu. Menjelaskan panjang pendek bunyi lagu. Nah, sebelumnya kamu sudah pernah mempelajari kan anak teacher? Nah, saat bernyanyi kita harus memperhatikan panjang dan pendek bunyinya. Nah, panjang dan pendek bunyi dapat ditandai dengan menggunakan simbol, di mana bunyi panjang dapat disimbolkan dengan garis seperti ini. Sedangkan bunyi pendek dapat disimbolkan dengan sebuah titik. Anak-anak teacher, boleh buka bukumu halaman 96. Nah, di situ boleh kamu lihat simbol panjang pendek lagu pada lagu Naik Delman ciptaan Ibu Sud. Nah, walaupun suara teacher tidak bagus, tapi teacher akan coba nyanyikan. Dengarkan ya anak teacher. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Nah, itulah lagu Naik Delman. Anak teacher juga boleh ya kamu nyanyikan di rumah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke muatan matematika, yaitu menjelaskan satuan baku untuk berat. Anak-anak teacher,
pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas satuan baku untuk panjang. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas satuan baku untuk berat. Nah, setiap benda memiliki berat, di mana berat benda ini diukur menggunakan alat ukur baku. Contoh alat ukur baku adalah timbangan. Anak teacher pasti tahu kan? Atau mungkin pernah melihat bagaimana bentuk timbangan itu. Nah, ada 3 jenis timbangan yang sering digunakan untuk menimbang benda, yaitu timbangan pasar, timbangan kue, dan timbangan digital. Anak-anak teacher, pada satuan panjang kita juga sudah membahas hubungan satuan panjang, yaitu 1 meter berapa anak teacher? Masih ingat? 1 meter itu sama dengan 100 cm. Dan 1 kilometer sama dengan berapa? Sama dengan 1000 meter. Nah, satuan berat juga memiliki hubungan satuannya, yaitu dimana bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Atau 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram. Dan 1 hektogram itu sama dengan 100 gram. Nah, hektogram ini anak teacher sama dengan, kalau pernah kamu dengar, yaitu ons. Paham ya anak teacher? Yang pertama kita akan membahas timbangan kue. Nah, contoh timbangan yang banyak digunakan adalah timbangan kue dan timbangan pasar. Anak teacher pernah nggak melihat timbangan ini? Nah, perhatikan contoh hasil penimbangan berikut. Jika anak-anak teacher menggunakan timbangan kue, hasil pengukurannya boleh kamu lihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Nah, di sini yang ditimbang itu adalah telur, maka beratnya adalah 500 gram, di mana ini menunjukkan kepada angka 500. Yang kedua, kita akan membahas timbangan pasar. Anak teacher, siapa yang pernah melihat timbangan ini? Nah, jika kamu menggunakan timbangan pasar, hasil pengukurannya boleh kamu lihat dari anak timbangan yang digunakan saat posisi kedua sisi seimbang atau sejajar. Nah, pada timbangan pasar, anak timbangan itu memiliki berat yang berbeda-beda. Ada anak timbangan yang 1 kg, ada 500 gram, atau 1 hektogram, atau 1 ons, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya boleh kita perhatikan di sini. Kita akan menimbang buah apel. Nah, untuk mengetahui berapa berat apel ini, kita lihat anak timbangannya anak teacher. Nah, boleh kamu lihat di situ anak timbangannya yang beratnya 1 kg ada 2, dan satu lagi 1 hektogram. Nah, berarti berat apelnya adalah 2 kg 1 ons, atau 2 kg 1 hektogram. Paham ya anak teacher? Nah, di sini teacher ada membuat 1 contoh soal. Anak teacher perhatikan ya. Di mana soalnya ibu membeli 4 buah semangka dan setiap semangka memiliki berat 2 kg. Nah, berapa berat semua semangka yang dibeli oleh ibu? Nah, penyelesaiannya, ibu kan membeli 4 buah semangka, di mana 1 semangkanya beratnya berapa anak teacher? Beratnya adalah 2 kg. Nah, caranya berat semuanya semangka kita kalikan 4 dikali 2 kg sama dengan 8 kg. Berarti berat semua semangka yang dibeli oleh ibu adalah 8 kg. Anak-anak teacher, untuk memudahkan kamu dan untuk mampu mengukur berat benda dengan timbangan, boleh kamu perhatikan langkah-langkah berikut ini. Tentunya kamu harus memiliki benda yang mau diukur dan timbangannya. Nah, yang pertama, letakkanlah benda yang akan ditimbang pada wadah yang sudah kamu sediakan. Yang kedua, perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat benda. Nah, dan yang ketiga, posisi akhir jarum
menunjukkan berat benda yang akan kamu timbang. Kalau mengukur berat dengan timbangan pasar bagaimana, teacher? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, letakkan benda pada wadah timbangan. Yang kedua, letakkan anak timbangan di sisi sebaliknya sesuai berat yang diinginkan. Nah, yang ketiga, jika hasil timbangan belum seimbang, maka kurangi atau tambahilah anak timbangan hingga seimbang. Nah, nanti kalau sudah berat timbangan dan benda yang kamu ukur seimbang, maka itulah berat bendanya, tergantung anak timbangannya ya. Baik anak teacher, pembelajaran kita pada pembelajaran 1 sampai di sini. Teacher harap semua kamu dapat memahaminya. Teacher ucapkan terima kasih. Shalom.